Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustadz Dr. Andes Haji Dedi Asridwan beserta jajaran pengurus, akhinal kiram, guru kita Haji Nunu Zakaria yang terus mendampingi kita. Mobil khusus yang juga kita sama hormati adalah Ketua RW 13 yaitu Bapak Haji Apip ya. Ya, amin. Beruntung Pak, kita punya RW ini bager. Temen saya jadi RW baudungnya bukan main Pak. Kemarin ditilang di kolong jembatan itu, waduh. Bilang kamu ditangkap nih, motor disita. Damai aja Pak. Damai, punya uang berapa? Gak punya. Udah rokok aja, rokok dah. Ya. Rokok aja boleh-boleh Bang. Di seberang ada warung rokok tuh ya. Diambilin sana tuh. Mbak, itu bapak itu yang gebok itu minta rokok di Samsung 4 bungkus. Ah yang bener bilang, iya. Ini Pak ya, iya oke itu bilang, betul itu. Ambil 4 bungkus rokoknya tuh ya. Kasihkan ke yang gendut itu bapak itu 2 bungkus, yang 2 bungkus dibawa, dia pergi. Selesai rahasia, si ibu itu lagi, Pak, itu yang bapak tadi pakai kopiah dibilang, minta rokok 4 bungkus belum bayar, katanya bapak yang bayar. Kata bukan dia bayar. Itu Pak, segala macam ucapan nama hewan disebut, bagong lah, jangkrik, kambing, semua disebut. Kurang aja saya ketipu deh Bang. Ada yang pernah praktek begitu? Coba sekali-sekali. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan sejawat ya, Jamaah Masjid Muhajirin ya. Pagi ini saya akan mengambil tema ya, judul ceramah pagi hari ini adalah yang ringan-ringan aja. Apa? Imam menghadap makmum, tanda sholat telah selesai. Sering kan lihat ya? Imam menghadap makmum, tanda sholat telah selesai. Nah, kalau kita sering sholat di beberapa masjid itu, banyak macam-macam. Begitu salam itu ya, ada yang langsung menghadap makmum, ada yang tetap menghadap kiblat, ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke kiri tuh. Kira-kira Islam ngatur nggak sih begitu tuh? Pak, dulu Salman Al-Farisi kedatangan seorang Yahudi. Ya. Dia tanya, ya Salman, allamakum nabiyukum ala kulli syai'in hatta al-qira'ah? Apa benar Nabi kamu itu mengajarkan segala macam urusan, termasuk urusan toilet, kamar mandi? Kata Salman, ajab. Islam mengajarkan itu semua Pak. Sampai urusan kamar mandi, mohon maaf, urusan cebok diatur dalam Islam. Urusan kencing, Islam mengatur semua Pak. Masuk toilet itu kaki kanan masuk, keluarnya masuk ke kaki kiri, itu kan diatur. Bacanya diatur. Coba, yang begitu saja urusan yang remeh-temeh Islam ngatur. Apalagi urusan ibadah, ya. Habis sholat itu kan, sekalipun sholat itu Pak, kata para ulama, as-sholat itu dibuka dengan takbir, tahrimul bil takbir, wa tahlil bil taslim. Selesai sholat itu Pak. Untuk sholatnya sudah beres tuh, begitu salam itu selesai. Tapi kenapa ada tambahan lagi? Itulah dimaksudkan akhlak. Ya.
etika. Dan ini semua merupakan bagian dari rangkaian ibadah. Persiapan sebelum sholat itu juga masuk bagian sholat. Selepas sholat, salam itu juga masuk bagian rangkaian ibadah sholat. Jadi tidak bisa tuh Pak, kemudian kita mengatur sendiri, habis salam itu seenaknya saja bisa. Ada aturannya, ada ketentuannya. Pagi ini saya akan sampaikan sebagian dari ketentuan itu. Ya, saya kutip dari kitab Nailul Awtar. Kitab ini karangan Imam Asy-Syaukani, ya. Dia sebetulnya penjelasan dari kitab apa? Saya lupa, karangan kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah itu mengutip sebuah kitab Al-Akhbar namanya, ya. Kemudian diberikan penjelasan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Dia kumpulan hadis Pak tentang fikih. Bapak boleh belilah kalau ada rezeki, ada terjemahannya, ya. Bagus, kumpulan hadis ada 4 jilid itu, ya. Kumpulan hadis-hadis tentang fikih, tata cara ibadah, khusus mengenai ibadah, Imam Asy-Syaukani. Kalau di persatuan itu di kitab wajib ya, di samping Bulughul Maram, Nailul Awtar juga termasuk kitab wajib yang mesti dimiliki. Kita boleh belajar di sana Pak. Saya kutipkan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Yazid bin Aswad, ya, hadisnya ini sahih Pak. Yazid bin Aswad, kata beliau, ya, an Yazid bin Aswad qala, ya, hajjazna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada fa shalla bina fi salati subhi falaman harafa fastaqbala an-nas biwajhi wa zakal qissata rajulaini lazaini lam yusalli atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmizi. 4 perawi hadis terkenal meriwayatkan hadis ini. Mananya Pak? Hadis ini sangat mutawatir. Apa mutawatir itu? Di atasnya sahih itu ya, dia lebih tinggi lagi. Artinya semua setuju. Semua ulama, semua mufassir sepakat tentang hadis ini sahih. Ya, artinya begini. Ya, artinya secara singkat saja. Kata Yazid bin Aswad, kami satu kali pergi haji bersama Rasulullah SAW pada haji wada, haji perpisahan, haji wida itu haji wada, haji yang terakhir. Kan memang Rasulullah sekali hajinya ya, haji wida, haji wada itu. Kemudian kami sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Rasul jadi imam, tuh. Rasul jadi imam, kita jadi makmum, kata Yazid bin Aswad tuh. Selesai sholat, falaman harafa, Rasul itu lalu dia menghadapkan wajahnya kepada kami. Menghadap tuh ya, menghadap kepada kita. Tidak diterangkan berputarnya tuh, nanti saya terangkan tentang berputarnya. Tapi hadis tadi tidak menceritakan berputar ke kanan atau berputar ke kiri. Ya, diceritakan langsung menghadap saja pada makmum tuh, dan Rasul berkata, wa zakara rajulaini, Rasul cerita tentang 2 orang laki-laki ya yang hadir di masjid itu ya, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Jadi Rasul ngasih tahu kepada makmum bahwa di antara kita ada yang nggak sholat, ya, 2 orang nggak sholat tuh. Coba bagaimana Rasul bisa tahu? Kan Rasul menghadap kiblat ya. Tapi Rasul tahu ada di antara makmumnya yang nggak sholat, nggak benar sholatnya. Mungkin maksudnya begitu ya. Tahu Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan mukjizat. Sehingga hadis ini istimewa Pak, sangat istimewa. Tapi kita lihat Pak, Rasul menghadap makmum kemudian bercerita, ya, memberikan tausiah, memberikan pelajaran, memberikan apa, pengajian ilmu kepada para makmum. Ya, satu tuh, saya akan pelan-pelan. Di dalam penjelasan hadis Bukhari dalam kitab apa Fathul Bari, itu karya Ibnu Hajar Asqalani, ya. Ibnu Hajar bikin fatwa Pak. Apa kata Ibnu Hajar? Ya. Fatwa wa khatara wa tahara al-Hafidz Ibnu Hajar fi fatawaihi
Dia fatwa Ibnu Hajar, penjelasan ulama ini tentang hadis sahih Imam Bukhari, ya. Dia berkata, ya, annal imama, sesungguhnya imam itu ingkana mimman zakara makmumin, sesungguhnya imam itu siapa saja di imam, kemudian dia ada keinginan untuk mengingatkan makmum, ya, menyampaikan pesan kepada makmum, au ya dirsum atau memberikan pelajaran pengajian kepada makmum, au yaftiyahum atau memberikan fatwa kepada makmum, penjelasan, pengumuman, informasi itu fatwa itu informasi, penjelasan, ilmu, pengumuman dari RW, dari dekan sebagainya itu, ya. Fastaqbalan nas, maka menghadaplah kalian kepada makmum, ya. Kalau ada keinginan untuk menyampaikan pesan, ilmu, pengajian itu menghadaplah kepada makmum. Wa illa fastaqbilal qiblah. Jika tidak, maka hendaklah kamu tetap menghadap kiblat. Paham, Pak? Ini fatwa Ibnu Hajar, Pak, ya. Penjelas tentang hadis Imam Bukhari. Jadi kalau ada keinginan untuk menyampaikan pesan, ilmu, pengumuman, berita tuh, ya, menghadaplah kepada makmum. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, maka tetaplah menghadap kiblat. Sama, ya, saya akan pelan-pelan nih. Karena sebenarnya menghadap pada makmum itu hanya sunnah belaka. Paham ya? Sunnah saya, tidak wajib. Kenapa mesti begitu? Karena ada kekhawatiran, ya, secara psikologis kalau menghadap makmum imam tuh, ya, secara psikologis itu akan salah tingkah. Paham, Pak? Nih, yang di depan, barisan depan nih, itu biasanya salah tingkah. Saya kadang-kadang kalau sekali-kali menghadap ke belakang tuh, ya, ada yang pakai cincinnya 5 tuh, Pak. Ada cincin akik tempel itu, zaman cincin dulu ya, Pak RW, ya. 5 akik, kecubung, apalagi itu, ya. Kecubung, virus, tuh, ya. Apalagi tuh, Sulaiman jongkok. Tempel semua tuh, kan. Begini tuh. Begitu saya menghadap ke belakang, berpuruk tangannya begitu. Berbaliknya. Nggak enak. Bahkan adik tadinya dia berubah jadi komat kamit. Wah, untuk menunjukkan nggak enak sama imam, dia bilang nih, ya, biar kesannya bagus. Pura-pura serius kan itu, ya. Gitu. Ada juga yang kemudian buru-buru balik, ya, keluar kan gitu, ya, ke belakang gitu. Apa berpindah tempat gitu. Itu gimana sebenarnya kan gitu, ya. Tapi begitulah, ada apa aspek-aspek kejiwaan psikologis kalau kita langsung begitu, ya. Termasuk memang dia salah nikah juga kalau menghadap begitu, ya. Posisinya tuh nggak enak di posisinya. Kadang-kadang jam diginikan, ditonjolkan, nggak tuh jamnya mati. Jamnya mati, pakai jam bagus-bagus mati dia. Gitu. Nah, teruskan. Lah, Islam mengajarkan itu semua, Pak, memberikan tuntunan. Kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, ya. Karena Nabi SAW ya sholatan, ya, kemudian fayan harifa an yamini. Kata Anas bin Malik, saya sering lihat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain diceritakan, ma aksara ma ra'aitu Rasulullah SAW fansarafa ala yamini. Sering, kata Anas bin Malik, sering saya melihat Rasul itu selesai sholat menghadap ke kanan, berputar ke kanan tuh, gitu, ya. Nah, gitu. 90 derajat, paham, ya? 90 derajat tuh. Kak Anas bin Malik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kata beliau ini, laqad ra'aitu Rasulullah sallam kasiran ayan sorifa an yasari. Ya. Sebenarnya saya sering melihat Rasulullah SAW itu paling banyak kalau habis sholat itu berputar ke kiri. Apa, ya? Balik ke kiri. Paling banyak, kata Abdullah bin Mas'ud, dia berputar ke kiri, Pak. 90 derajat. Ya, semua disoal semua, Pak.
Kemudian kata apa? Saya lupa tuh. Seorang sahabat Nabi juga, ya. Dia bilang gini, karena Nabi SAW idza shalla sholatan, ya, aqbala alaina biwajhi Samurah bin Jundub. Seorang sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub atau bin Jundab. Kadang-kadang karena apa huruf Arab itu kan kalau hadis itu nggak ada garis, nggak ada jabar-jarnya ya. Kalau saja si orang boleh baca Samurah bin Jundub atau boleh dibaca Samurah bin Jundab. Dia kata dia hadis tadi itu apa? Idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhi. Rasul ini kata beliau kalau bersolat selalu menghadap kami dengan wajahnya nih. Jadi menghadap langsung kepada makmum tuh. Kata Samurah bin Jundub. Hadis ini dipakai rujukan beberapa organisasi kemasyarakatan. Hadis Samurah bin Jundub ini dijadikan rujukan kalau habis sholat menghadap kepada makmum. Ya, baik ada cerita ataupun tidak ada cerita. Baik ada tausiah maupun tidak ada tausiah. Baik ada pengumuman maupun tidak ada pengumuman. Hadis ini dipakai dan dipegang oleh beberapa ormas untuk jadikan pegangan. Islam nih Pak, kita boleh berpegang pada hadis yang banyak. Yang mana saja boleh Bapak pegang tuh. Ya. Jadi tidak salah orang menghadap kepada makmum, tidak salah menghadap ke kanan, tidak salah menghadap ke kiri, tidak salah juga menghadap tetap ke arah kiblat. Paham ya? Ini kan aspek-aspek ibadah yang hukumnya sunnah. Paham? Kan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Dan kemudian, oh itu salah, dibilang enggak. Tidak. Termasuk juga teman-teman yang duduk di barisan depan itu, sunnahnya memang yang pintar, yang ngerti ilmu agama. Kalau imamnya salah bisa digantikan. Itu sunnah. Kalau mau, kalau enggak apa-apa juga. Jadi jangan takut ada yang nggak ngerti apa-apa duduk di depan. Boleh. Ya. Nggak ada larangan itu ya. Boleh silakan ya. Kan banyak dah sab dari ujung sana ujung sini kan panjang itu ya. Ada 23 kalau rapet Pak. Ya, boleh duduk depan. Nggak usah khawatir. Saya nggak ngerti apa enggak. Nggak ada harus yang depan harus orang alim pintar dah. Yang ada keterangan itu orang yang belum disunat memang dia nggak boleh duduk depan. Ya. Karena apa kan masih mengandung najis. Ada yang belum disunat di sini Pak. Karena saya bertanya, yang belum disunat memang bahaya Pak. Kenapa? Kan mengandung najis Pak ya. Bapak bisa bayangkan yang kuluk itu kan kalau nggak pernah bersih, makanya dia nggak duduk depan di belakang. Tapi kalau yang udah disunat sih, Bapak duduk depan boleh. Si Acong mesti tanya dulu, kamu udah disunat belum? Saya punya teman Pak, namanya tuh luar biasa. Dia punya 7 keturunan Pak, luar biasa tuh ya. Namanya bapaknya namanya apa? Cuan Cetiau. Waduh, namanya tuh hebat. Punya anak namanya Cuan Ceban. Punya cucu namanya Cuan Ceceng. Punya cucu namanya Cuan Cetun. Waduh, luar biasa. Kalau dia sholat di sini baru tanya, udah disunat belum? Gitu. Kalau disunat belakang, gitu. Teruskan ya. Jadi boleh Pak, silakan aja duduk di barisan depan ini boleh ya siapa. Bahkan yang datang lebih dulu dia punya hak lebih utama duduk di saf paling depan gitu ya. Sambil belajar kan boleh lihat imam duduknya kayak apa, rukunya itu bagus Pak. Nih kata seorang sahabat Nabi masih hadis berkaitan dengan itu, namanya Bara bin Azib ya, sahabat Nabi namanya Bara bin Azib. Kata dia ahbabna khalfa Rasulullah SAW an yaminih. Saya itu senang sholat bersama Nabi itu dan duduk di sebelah kanan Nabi. Sholat paling kanan nih ya, bukan ujung sana, tapi dekat imam barisan depan ini, di depan sebelah kanan dia. Hadis Pak, boleh Bapak ikuti, ya kan ini merupakan ibadah dan sunnah. Ahbabna khalfa Rasulullah an yaminih. Saya paling senang sholat ya di bagian kanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia bilang apa? Ala apa?
yuqbalu alaina biwajhi, karena kemudian saya bisa melihat wajah Rasulullah SAW karena berputar ke kanan. Paham ya? Karena Nabi sering juga berputar ke kanan, sehingga Bara bin Azib ini paling senang duduk di sebelah kanan. Nah, bagi makmum kita nih Pak, boleh duduk di sebelah kanan karena ingin melihat wajah imam. Kan Imam Nabi, wajah Nabi ini kan memberikan pancaran luar biasa Pak. Memandangnya saja itu jadi ibadah. Nabi nih Pak, kita lihat Nabi itu kata para sahabat itu jadi ibadah. Dikiaskan oleh para ulama dan hadis lain, melihat wajah ulama juga termasuk ibadah dan ada ganjarannya. Paham Pak ya? Melihat ustaz itu juga ada ganjarannya. Makanya waktu saya naik bus tuh ibu-ibu tuh ngeliatin saya. Ibu-ibu, bilang Pak Ustaz bilang lama ya, ibu jangan liatin saya. Enggak, kata Ustaz kan kalau Ustaznya jadi ibadah. Saya pengen ibadah. Enggak, ini bukan iklan, bukan kampanye. Teruskan. Jadi kalau kita duduk di sebelah kanan itu boleh Pak, itu sunnah. Ya, sunnah. Dalam hadis lain kata seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, dia bilang begini, ya ummuna fansorofa, waktu itu kami jadi makmum dengan Rasulullah SAW. Dan Rasul ini dia bilang kadang-kadang berputar ke kanan, kadang-kadang berputar ke kiri. Hal ini surat Imam Ahmad Pak. Jadi kata sahabat tadi, Rasul kadang-kadang berputar ke kanan, kadang-kadang berputar ke kiri. Gitu ya. Hasilnya yang berputar ke kiri juga kebahagiaan juga untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Jadi memang minimal melihat pipi imam tuh, ya ukurannya makmum bisa melihat wajah imam. Ya. Tapi semua itu Pak, ya semua yang banyak penjelasan tadi itu, sebenarnya yang utama adalah kenapa imam harus berputar ke belakang menghadap makmum, atau ke sebelah kanan, atau ke sebelah kiri, baik jumlahnya beberapa derajat, itu untuk menunjukkan bahwa imam telah menyelesaikan sholatnya. Tambah ya? Tujuan utamanya adalah itu, bahwa imam telah selesai menyelesaikan sholatnya. Kenapa begitu? Karena kalau belum selesai menghadap kiblat terus, itu tanda belum selesai karena khawatir ada bagian rukun atau sunnah dalam sholat yang keliru, ya, sehingga imam perlu memikirkan dan perlu ditutup dengan sujud sahwi. Paham ya? Kenapa imam masih menghadap kiblat beberapa detik tuh, beberapa menit, takut ada yang keliru sholatnya, dia masih punya kesempatan untuk menutup dengan sujud sahwi. Contoh misalnya begitu salam dia baru ingat, aduh tadi sujudnya kurang sahat tuh di bawah dia, atau tadi tahiyatnya kelewat, ya, atau ada bacaan yang salah, ya, maka dari sujud sahwi itu sendiri minimal tuh, karena keluarnya sendiri dia, ya, sendiri sujud sahwi dia. Nah, karena kalau sudah berputar arah, tandanya sholat sudah selesai dan tidak boleh melakukan sujud sahwi. Dia sudah berubah arah kiblat, berubah arah, artinya sudah meninggalkan hadapan daripada kiblat, artinya sudah batal sholatnya. Ya, jadi kita pun jadi makmum nih Pak, nggak boleh kalau dia sholat kita goyang-goyang kanan, goyang-goyang kiri, arah kiblatnya berubah. Ya. Imam Syafi'i melarang itu Pak. Kalau kita bergeser dada kita itu dari arah kiblat dengan sengaja, ya, maka batal sholatnya. Oleh karena itu, kalau imam masih menghadap ke depan, tunggu, takut ada kekeliruan di dalam sholat. Ya. Kalau imam sudah yakin tidak ada, maka dia boleh berputar ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Kata Siti Aisyah, ya, sudah cerita tentang hadis, dia bilang apa nih? Karena Nabi SAW idza salama, Nabi itu kalau sholat apabila telah salam, ya, lam yaqud ila miqdari ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, sampai selesai itu Nabi itu SAW tidak pernah berputar ke belakang
kecuali setelah seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Kalau sudah baca itu baru berputar ke belakang. Atau baca istighfar 3 kali. Hadis lain dibaca istighfar 3 kali. Paham ya? Jadi baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau panjangin boleh. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya. Wali jamil muslimat. Wal mu'min wal minat. Boleh seperti itu. Al-haymin amwat 3 kali. Selesai itu menghadap ke belakang. Menghadap ke kanan. Menghadap ke kiri. Boleh. Itu kata Siti Aisyah. Ini sunnah Pak. Jadi begitu salam langsung menghadap ke belakang. Baca istighfar 3 kali. Baru menghadap ke belakang. Baru menghadap ke kanan. Baru menghadap ke kiri. Tandanya sholatnya udah selesai. Kapan kira-kira makmum boleh berdiri pindah tempat? Islam mengatur juga Pak. Dan dikira Islam membiarkan orang habis salam langsung pergi. Ya Pak. Ya. Apalagi bagian depan. Jadi kalau imam sudah menghadap berputar arah ke belakang, ke kanan, atau kiri, baru makmum boleh berdiri cengkat, pindah tempat, pulang. Baru melaksanakan sunnah ba'diyah setelah imam berputar ke belakang. Tandanya sudah selesai. Paham ya? Dan kemudian begitu salam langsung pindah tempat, cari tempat nongkrong, jangan. Ya, itu tidak nyunah, boleh tidak? Memang tidak berdosa Pak. Ini kan urusan sunnah semua Pak ya. Ini bukan perkara wajib, perkara sunnah. Tapi sunnah itu kalau kita kerjakan kan dapat pahala, dapat tambahan. Jadi begitu imam menghadap ke belakang, baru bapak boleh cengkat, baru boleh pindah. Apalagi bagian depan bisa takut nanti malu dilihatin sama imam. Ya, kalau imamnya manjat matanya jelalatan, ya boleh pindah. Tadi sholat sudah selesai. Ya, sebaiknya imam juga jangan melihat ke atas ya, tunduk aja gitu ya udah. Karena nanti akan berpengaruh pada psikologi makmum ya. Kalau saya biasa menghadap ke kanan agak geser sedikit menghadap kiblat gitu ya. Jadi double dua-duanya, kiblatnya masih dapat, makmum juga masih lihat wajah saya gitu. Dua-duanya saya dapat sunnah gitu ya. Itu adalah ilmu yang saya pelajari dari tasawuf atau filsafat gitu ya. Teruskan. Dan lagi diharapkan imam itu kalau ada jamaah perempuan jangan menghadap ke belakang dulu sampai makmum perempuan itu nggak ada ya, atau tertutup nggak kelihatan boleh. Tapi kalau masih ada makmum perempuan sebaiknya imam jangan menghadap ke belakang ya. Kan ada masjid yang memang makmumnya kaum wanitanya tidak dipakai sekat kan, tidak ada ruangan kan. Di beberapa masjid kan terbuka tuh ya, cuma agak jauh. Nah itu kata para ulama jangan ya, karena akan mempengaruhi keusuhan imam ya. Jadi biarkan makmum perempuan untuk pergi semua, udah keluar, baru imam menghadap ke belakang. Islam ini luar biasa Pak. Ternyata yang beginian diajarin sama Islam ya. Kita kan itu cuma sholat, ternyata Islam mengajarkan semua Pak. Kalau kita kaji, kita belajar satu-satu ya, sedikit demi sedikit, kita menjadi lebih enak Pak melaksanakan ibadah nih. Kan kita tahu ilmunya, jadi kok lebih khusyuk lagi, lebih semangat lagi, dan lebih gairah lagi. Ya, jadi kembali lagi. Ya, jadi kalau misalnya makmum menghadap ke belakang, baca dulu istighfar 3 kali, baca al-muntasalam minkas salam itu salah satu boleh di antara dua itu, baru menghadap ke belakang. Bagi makmum juga begitu ya, jangan cengkat dulu, jangan berdiri dulu sebelum imam menghadap ke belakang, sebelum imam berubah arah ya. Imam boleh berubah arah kemana saja boleh, ke depan ya, ke kanan, ke kiri, pokoknya bergeser, menandakan bahwa sholat selesai. Sehingga kalau ada yang masbuk datang gitu ya, yang terlambat datang itu, oh berarti imam sholat sudah selesai. Dia tidak harus ikut masbuk dengan makmum yang lain, kan imam sudah berubah arah. Itu maksudnya hadis tadi, tujuannya adalah menyatakan bahwa sholat itu telah selesai. Rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.